Halo semuanya, jadi sekarang aku akan pergi ke Banten Girang yang tempatnya itu berada di Serang. Nah, aku bakal pergi sama teman-teman semuanya. Untuk kalian yang mau tahu kelanjutan Banten Girang itu gimana sih, jangan lupa ikutin terus vlog aku. Nah, jadi ini adalah tampak halaman depan dari situs Banten Girang tersebut. Kita bisa memasukinya secara gratis. Yang penting kita tetap memahami adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Halo guys, jadi sekarang gue udah sampai di situs Banten Girang, yang dimana Banten Girang ini terdapat khususnya di kota Serang. Buat kalian yang mau tahu Banten Girang seperti apa, yuk ikutin terus. Pada saat kita datang di Banten Girang, tepat di belakang gerbang Banten Girang, terdapat pohon beringin yang sangat besar. Selain itu, kita juga bisa langsung disuguhkan dengan halaman yang sangat luas. Dan tepatnya di belah kanan itu terdapat punden bagi penjaga pada zaman dulu. Jadi guys, di Banten Girang tuh ternyata yaitu tempat situs penjarahan atau khususnya spiritual untuk yang beragama Islam. Di sini tuh banyak didatangi oleh orang-orang yang entah itu untuk berjarah ataupun untuk rekreasi religius. Nah, ini adalah teks sejarah yang berada di Banten Girang. Tepatnya berada di luar Musola Banten Girang. Di dalam teks ini terdapat berbagai informasi tentang Banten Girang, yang dimana pada zaman dulunya adalah sebuah kerajaan pertama yang ada di Banten. Nah, ini adalah tepat di sebelah kiri Laboratorium Banten Girang, yang dimana tepat di sebelah Laboratorium Banten Girang terdapat dua makam yang berada di sisinya. Dengan adanya kedua makam ini, tentunya membuat bulu kuduk saya berdiri dan merasakan merinding sekali melihat makam-makam tepat di depan mata saya. Untuk itu, kita harus menjaga sikap dan aturan yang ada di Banten Girang. Nah guys, sekarang gue udah di Banten Girang, yang tepatnya ini adalah halaman Banten Girangnya. Buat kalian yang mau tahu ada apa aja sih di Banten Girang, bagaimana sih tempatnya di Banten Girang, jangan lupa ikutin terus ya. Jadi kali ini saya akan menaiki punden yang tempatnya berada tepat di halaman depan Banten Girang. Jadi punden ini berguna pada zaman dulu sebagai tempat untuk menjaga Banten Girang dari sasaran para penjahat. Jadi ini adalah sebagai lokasi pemantauan di kerajaan Banten Girang pada zaman dulu. Nah ini, di tempat ini kita bisa langsung melihat ke jalan raya yang tepatnya berada di halaman depan Banten Girang ini. Ini adalah pemandangan situs Banten Girang jika dilihat dari atas punden yang tepat berada di halaman Banten Girang. Nah, ini adalah laboratorium yang ada di Banten Girang. Di dalamnya itu terdapat seperti barang-barang sejarah yang peninggalan sejak zaman dulu tuh. Buat kalian yang mau ikut, yuk ikutin.
Buat kalian yang mau masuk ke dalam laboratorium ini, jangan lupa harus membuka sepatu ataupun alas kaki, karena ini udah di batas suci untuk masuk ke dalamnya. Oh iya kawan, sebelum kalian memasuki laboratorium ini, kalian jangan lupa untuk membuka sepatu ataupun alas kaki yang kalian pakai. Oke guys, jadi sekarang aku akan memasuki laboratorium yang terdapat di Banten Girang. Ada apa aja sih di dalamnya? Jadi di dalam laboratorium Banten Girang tuh terdapat barang-barang peninggalan sejarah pada zaman kerajaan dulu, yang dimana pada saat itu barang-barang itu dipakai dan digunakan oleh raja-raja yang terdapat di Banten Girang. Oh iya nih, for your information, jadi Banten Girang tuh pada awalnya adalah pusat kerajaan Sunda jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Nah, jadi Banten Girang ini adalah kerajaan pertama yang berada di Banten pada zaman dulu. Di dalam laboratorium ini banyak sekali barang-barang peninggalan yang digunakan sejak zaman dulu. Misalnya seperti gerabah, keris, pecahan keramik, dan lain sebagainya, yang dimana barang-barang tersebut digunakan pada zaman dulu oleh raja-raja di Banten Girang. Oke guys, jadi sekarang aku akan keluar dari laboratorium dan menelusuri ada apa sih di sebelah kanan laboratorium Banten Girang. Ikutin terus yuk. Jadi sekarang kita akan pergi ke sebelah dari si laboratorium ini. Ada apa aja sih di sebelahnya? Yuk ikutin terus. Nah, ini adalah tampak dari pinggir laboratorium ini. Di sini terdapat kali yang bisa dilihat. Ini kali yang lumayan cukup besar dan ke bawah cukup dalam sekali. Dan di sini terdapat juga kuburan tepat di pinggir dari laboratorium ini. Nah, ini adalah kuburan yang terdapat di pinggir laboratorium. Awalnya ini dulu. Baru ada Banten Lama. Iya. Apa perbedaannya? Kalau Banten Lama itu untuk Secara arkeolog, secara fakta, bahwa di sini ditemukan itu adanya keramik yang mulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-15. Itu ada di sini. Dari mulai keramik tang, sung, yuan, bisa dilihat di dalam ada ya. Itu kelihatan kan mulai abad-abad berapanya. Sementara di daerah Banten di sana, di Surosoan, ya, kami nyebutnya Surosoan, itu kebanyakan itu keramik yang terhampar di sana itu adalah keramik cing. Jadi kali ini kita akan menuju gua yang letaknya lumayan jauh dari situs Banten Girang. Yang mau tahu gua itu seperti apa sih yang ada di Banten Girang? Yuk ikutin terus. Nah, ini adalah perjalanan aku menuju goa yang berada di Banten Girang, yang dimana kami harus melewati perkampungan warga yang tepatnya berada di Banten Girang. Ini adalah tampak perkampungan di Banten Girang, yang dimana pada zaman dulu perkampungan ini adalah kawasan kerajaan Banten Girang, yang sekarang banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun dan ditempati menjadi rumah-rumah warga yang tepatnya berada di Banten Girang. Oke guys, untuk itu ikutin aku terus ya untuk menuju lokasi Goa Banten Girang. Guys, jadi kita hampir aja tersesat karena jalannya terdapat dua jalan gitu. Nah, kita hampir aja ngelewat ke bagian kanan, yang dimana seharusnya itu kita lurus dan turun ke bawah. Oke, jadi sekarang kita berada di gua, yaitu gua dari Banten Girang. Guanya itu berada di bawah, tepat di bawah saya. Jadi kita harus turun terlebih dahulu untuk sampai ke gua tersebut. Oke, itu ikutin terus.
Jadi itu adalah gua yang dari situs Banten Girang ini. Bisa dilihat, gua itu terdapat 2 lubang. Yuk kita turun ke bawah untuk melihat guanya tuh seperti apa sih, di dalamnya apa. Jadi ikutin terus. Nah, jadi di sini terdapat juga kali, yang dimana kali tersebut arus dari Sempu Banten Girang yang tadi saya berada. Nah, kali ini cukup lumayan besar dan juga panjang. Nah, jadi kali ini selain melewati Sempu Banten Girang tersebut, kali ini juga melewati gua dari Banten Girang itu. Nah, guanya ada di sebelah sana, bisa dilihat. Gua ini terdapat 2 gua yang ada di Banten Girang. Nah, jadi ini adalah gua yang tadi saya sebutkan. Jadi gua ini biasa digunakan oleh para raja untuk bermeditasi dan menenangkan dirinya. Bisa dilihat gua ini cukup lumayan sempit untuk kita masuki. Mungkin hanya cukup untuk 1 orang. Dan dimana kita juga harus menunduk agar tidak. Oke, jadi yang tadi tuh gua lubang ke-1 dan ini gua lubang kedua, yang dimana di dalamnya lumayan cukup besar tapi agak sedikit gelap dan mungkin terdapat genangan-genangan air. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have. Oke guys, jadi itu perjalanan aku hari ini di Banten Girang yang tepatnya berada di Serang. Buat kalian mau datang ke Banten Girang, jangan sungkan-sungkan untuk datang ya. Kalian bisa berwisata religi di sini dan mempunyai banyak pengetahuan untuk sejarah berada di Banten Girang. Terima kasih, see you.